Ya ternyata nggak Itu dilema tega. aku Terus juga sih sih. kayak kalau dia pengen sesuatu, dia harus memberikan sesuatu, misalnya nilai atau apa. Tapi kadang kalau misalnya nilai remedial, ya udah aku juga tetap kasih karena nggak tega. Dia umur berapa sekarang? 5. 5 tahun? Iya. Oh iya, sama kayak anakku berarti yang Tapi dia pinter. kedua. Dia pinternya bukan pinter sih, cuman dia lebih ke entertain juga gitu loh, kayak sama papanya. Menghibur ya? Menghibur. Dia nggak bisa dibohongin. Jadi bukan yang baca buku dia menghafalin teori gitu, enggak. Iya iya, ya tiap anak kan beda-beda ininya kan. Mungkin karena dia waktu dari kecil kan aku suka banyak tim. Terus dulu suka collab-collab. Jadi kan ketemu ya. Jadi mungkin kayaknya dia belajar dari orang dewasa kali. Jadi dia kalau ada kamera nyala, dia tahu nih, oh gue bisa perform gitu. Iya. Dia punya switch itu tuh punya. Enggak perform ya. Dia jadi diri dia sendiri aja. Oh, tapi tahu bahwa akan ditonton orang. Tahu. Ah. Karena dia narsis juga kan, dia suka ngeliatin. Dia lihat video Gala di IG-nya Ida, dia tahu IG itu apa, YouTube apa, dan dia bisa sekarang kalau di TV dia ngambil remote, dia ngetik sendiri apa yang dia mau tonton. Terus habis itu kalau misalnya kita settingin TV sendiri dia kayak gini, bukan yang itu, kanan lagi, yang ini. Terus dia kan udah bisa baca ya, jadi dia request mau YouTuber yang mana. Oh iya. Tapi YouTuber ini loh, YouTube Kids apa? Ya YouTube yang Kids. anak-anak kecil tuh yang kartun-kartun gitu. Kayla yang Katia ya, yang orang Rusia itu yang sama bapaknya terus lari-lari. Gak tahu lagi sebenarnya, aku nggak suka nonton film anak kecil. Tapi aku sempat kaget banget ternyata ada yang apa Tung Sahur. Tung sahur. Anomali itu tuh. Anomali ya. Aku kan nonton nih sama Gala. Biasanya kalau dia nonton tuh, ya karena aku agak-agak budak ya. Jadi aku main HP, dia di samping aku. Terus kok kayak aneh banget lagunya. Aku nonton. Iya, bukan buat dijawab sekarang sih. Aku cuma ngejelasin. Aku ngejelasin apa yang terjadi tadi, gitu kan. Kamu nanya aku nulis apa. Gitu maksudnya, Puji. Susah nih pecah fokus. Tapi kamu sadar kamu ADHD ini dari kapan? Berarti ini diagnosis resmi dong? Aku kira tuh. Ini aku masih teratur gak obrolannya? Takutnya nanti aku lompat lagi. Nggak teratur pun nggak apa-apa. Serius? Aku ikutin aja. Karena teman baikku ADHD juga, sangat kreatif dan sangat cerdas dia. Aku tuh dari kecil sebenarnya mama tuh udah sering banget marahin aku loh sama papa. Karena aku nih kayak aku sebut ini budak aja kali ya. Jadi aku suka lupa taruh barang, suka lupa apa yang aku lakukan. Kalau belajar rame-rame nggak fokus. Oke. Tapi turns out kalau misalnya dibiarin sendiri tuh lebih tertata gitu loh. Oke. Terus lama kelamaan kan aku nggak tahu ya mental issue gitu ya, misalnya bipolar, BPD, psycho, blablabla. Aku tuh nggak ngerti sama sekali. Terus lama kelamaan kan ini kan mental health issue itu kan ramai ya di sosmed ya, semenjak di sosmed ini kayak dibahas kalau misal mental health itu penting. Dan aku baru melek juga gitu loh, itu penting banget. Dan pas aku lihat-lihat, apa aku bipolar ya? Aku kira kayak gitu. Biasalah anak-anak kecil ya usia 15-16 gitu. Tapi kamu ada masa kamu manic, habis itu kamu depresif, ada gitu, berasa tuh? Berasa ternyata emang itu kayaknya emang masa-masa remaja aja yang baru puber yang emang gak stabil aja. Mood swingnya gitu emang lagi gak stabil, terus lagi masa-masa berontak. Terus habis itu pas aku udah mulai bekerja, aku masih belum tahu juga nih aku ADHD kan. Oke. Tapi kok aku susah banget namanya ngapalin skrip. Aku fokus ke topik pembicaraan. Terus aku lagi aku biasanya suka ngedit sendiri dari dulu. Tapi masih dibantu editor untuk kerjaan ya. Terus pas lagi ngedit setengah. Sekarang main dulu digabung bisa beli rumah gitu, lumayan kan. Lanjut dulu nanti pecah lagi nih. Terus. Iya, ada banyak masalah dari netizen. Iya, jadi kayak dulu dikorupsi, tuh pressure-nya banyak ya. Tuh dulu kan ada masalah asmara juga ya, maksudnya. Ya masalah asmara. Itu kan tapi hal yang biasa aja gitu loh kalau misalnya punya pasangan. Jadi sebenarnya dulu kompleks banget, dan dulu tuh mantan manajer aku jahat banget sama aku. Jadi aku diadu domba sama semua orang gitu loh. Jadi kompleks dulu. Drama. Stres sendiri, akhirnya aku dibawa ke psikolog sama temen aku, Kak Vio. Oke, psikolog dulu nih ya, bukan psikiater ya? Psikolog dulu. Karena aku kan masih kecil ya Kak, yang ngapain pakai kayak obat gitu loh. Dan aku juga baru tahu kalau psikiater tuh pakai obat, kalau psikolog enggak. Ada psikiater yang nggak pakai obat juga ada. Oh iya, ada. aku baru tahu. Aku
Aku baru tahu. Dulu tuh aku nggak ngerti kayak ya udah psikolog sama psikiater tuh sama aja. Yang mana aja deh yang jadwalnya kosong gitu kan. Padahal dulu cita-cita aku pengen jadi psikolog tapi aku nggak tahu gimana tuh. Nggak apa-apa lah kan. Cuma ini doang. cita-cita aja. Nah Terus? di bawah awalnya aku nggak mau karena aku masih kolot kali ya, masih kecil kali ya. Aku ngerasa I don't need that gitu. Tapi kakak Anu yang Kak Vio itu kayak kasihan gitu loh ngeliat aku. Jadi kayak boleh nggak tolong nurut aja ke aku kan udah selama ini nemenin kamu nih, aku udah bayar psikolog ya, kamu udah tinggal datang aja, aku antar, tinggal datang. Oke. Tolong hargain aku. Ya udah aku datang sebagai menghargai dia. Aku nggak mau banget Kak, karena udah dibujuk berkali-kali aku nggak mau. Oke. Datang ngobrol-ngobrol, udah. Aku tidak merasa ada perubahan sebenarnya. Oh iya. Saat itu yang pertemuan pertama. Oh. Terus aku kayak tidak mau menyerah. Oke. Aku datang lagi lah sebulan atau sebulan kemudian kali ya. Aku nggak inget tahun 2022 soalnya. Oke. Datang lagi better tapi kayak cuman 2% gitu dari 100%. Oke. Menurut kamu nggak works tuh di pertemuan kedua? Kayak apa sih nih? Tanya-tanya gini-gini. Iya, aku ngerasa kayak kok gue cerita mulu. Kayak gue tuh karena aku tidak tahu sistem psikolog tuh kayak gimana. Kan coba deh kamu tes, dikasih apa sih tuh? CPNS itu. Aku lupa deh jujur. Kayak tes di handphone apa di kertas ya, aku lupa. Itu isi-isi. Terus sambil diajak ngobrol gitu ya. Abis ngisi diajak ngobrol lagi. Terus aku bilang aku gak bisa fokus. Terus aku suka meledak-ledak. Dibilang kamu ya kayaknya punya gejala ADHD apa itu. Terus dijelasin. Nah di situ tuh aku jadinya searching. Nah pertemuan ketiga ini menurut aku lumayan menolong karena aku jadi lebih mengerti diri aku. Bukan sekedar mengerti tapi aku lumayan mempraktekkan. Aku searching sendiri, udah gak tone deaf lagi, kayak mencuekin diri sendiri lagi. Terus aku udah mulai yang kayak oke, gue harus bisa menerima diri gue gitu loh. Jadi aku searching gitu, apa yang bagus, apa yang enggak. Ternyata gak boleh gula, aku cut gula. Enggak, aku cut sih, cuman kayak berarti 10 aku jadi makan 2 gitu loh. Iya kayak hari ini kan pasti lebih dari 2 sih. Tapi bagus dong jadi ngomong kalau enggak bagus. Artinya kan kondisional aja. Iya. Kalau emang lagi perlu. Tapi kadang nggak bagus juga Kak. Kadang antara aku tertutup banget atau aku overshare. Oke. Tapi yang aku tahu setiap aku overshare aku tuh nyesel. Kenapa? Nyesel kayak. Ada hal yang nggak perlu Gak mau aja orang tahu, nggak boleh. I see. Nggak tahu, nggak nyaman aja gitu loh. Aku nanti dia mikir aneh-aneh nggak ya? Tadi kayak ngomong kejauhan deh gitu loh. Ada yang bocor nggak tapi? Oversharing, bocor malah? Sejauh ini nggak sih ya. Alhamdulillah nggak. Oke. Apa yang paling nggak boleh untuk seorang ADHD yang maksudnya kayak kita tuh salah paham gitu soal orang-orang ADHD ini? ADHD ini. Mereka normal kok. Mereka tuh bukan gangguan mental yang kayak gimana-gimana. Cuman ya mereka cuman butuh terapi aja sih. Itu menjadi problem nggak? Kayak kamu mencari